Sujati adi ngalesna wani pilih bicara beli Ngambil kopi nih. yening sejati adi ngales kurenan Li, dan apa gandeng-gandeng gitu nah. Prihatin ya nak nyamo samping nak doang. Untuk ini boh tinggal terkenal 5L yang nama 5L itu apa yuk? Lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Angkat bensek sing 6L Apa? lepeteng bensek Beli itu. wih dok itu Bas kini rain beli naran rain bisuat nyepi galong suat Suat galungan galongan kuning entum yan misi purnama, misi tilam, misi kejang kliyon. Sing jak kamu awak yang beli. Lain bab op malu Engkel. hidup tu sing tadi mengeluh yuk beli matakuan jadi yuk dijon yang hidup nih dan ini di Bali man dijang yang hidup li. coba yuk sing ngerti kata Bali itu Bali kinaran wali kinaran yadnya Artinya Bali ke sing suut mayadnya jangan ada madan yadnya ya tu batnya tu yo nyoba tu yuk ngidang lewatin bandasarnya apa tulus ikhlas pang pekedek pekenyung segilek seguluk selunglung sebayan tako imas daripada yadnya rayu apa imas ada nanti yang taksu gitu. taksu rencang yang utama ini maka kamu masing mengatakan Mungkin. Bali is the beautiful Bali is beautiful. Cantik berarti Bali. Bali is beautiful, salah tipu, coreng tipu. Buah-buahan tuh. Bali is the beautiful, Bali itu cantik, Bali itu indah. Because di Bali sering ngaturan tifat tampul. Ada kemana? And then melukat di tifat tampul. Makanya yuk ajak beli setelah lalu berkumpul. Beli ngomong-ngomong ini. Panggil itu, awang dia yang beli beli B di Galung nih. Di Galung nih. Kengken saran pang telah kan ke kuning nih. Ada caranya? Ini yang caranya? Tawang beli B apa tuh? B apa tuh? Beli yang beli B di Galung nih. Ah. Kengken saran pang telah kan ke kuning nih. Beli apa beli? Betalo. Ada itu? Mungkin ke kuning nih telah. Itu menggonyak lah saya. Beli sebenarnya nanti ibu beli B. Apa? Beli nak demen nggak Bali? Bali ini bagaikan destinasi dunia. Weh, pariwisata dunia mengatakan Akhirnya liu Torres Bali ini memang sebuah pulau dewata, sebuah pulau yang begitu indahnya, surga duniawi ada di ini. Oh, makanya, aduh beli demen saja di Bali. Swastiastu. Ya, swastiastu. Aduh, Pak Kadi, mendingan dulu nih, Raja Kuningan, mendingan Niki Niki Gatra. Becek Niki Pak Kadis. Belum pun tapi Niki ramen sama Niki Bayu. Niki sampun rain male buka male tutup kan warung apa. Nyak warung Pak Kadis. Nyak kena tutup. Iya tamu. Aduh, ngering. Aduh rame warung yuk. Ramen Niki makan. Yuk, semakin rame warung yuk beli semakin frustasi. Tadi gitu ada beli Semua akan masuk bon beli saling. Nah, hari raya gratis. Oh gitu. Nah, yuk luar biasa warung yuk. Dia yang mendagang apa godok. Dia orang-orang luar biasa. Orang-orang penting. Dia Niki pun dewan pariwisata Badung punya. Kenal. Beliau adalah Pak Madri Badro. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Ada Pak Gede Soekarto, Ketua Bali Villa Association, ada juga Pak Putu Satyowiro, Ketua PDFSP Pariwisata PSPSI Bali. Semua sampun simpang niki. Niki mumpung Riki siang nak ngadolan kopi nika. Sapu napi kopi napi kan tiang bikinkan kopi hitam, kopi susu napi kopi tubruk. Dan tidak hanya mendapat kopi tubruk. Oh maro. Diresan. Ini ada semua nama.
Niki nanti mumpung tiang orto aja wow aja ayu kan gendan ini makin niki kan Bali niki ulin tiang tok dari Dakmo niki ring mercepada wayah Pak. Nggih. Kalau tah niki Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dan yang paling kentan niki kan di Badung Pemekah tuh niki vitalnya pariwisata dunia yang ada di Bali ke barometernya ada di Badung. Maan tapi kan mumpung Pak Kadis sebentar iki makin yang metaken iki sapun napi pariwisata yang di Badung mungkin iki. Nah, Jajang mungkin uningayang mengenai industri pariwisata ring Badung. Pengen nih kan? Nah, sampun dijadikan barometernya pariwisata di Indonesia. Nah, karena kita mempunyai fasilitas pariwisata yang sangat lengkap. Kita punya hampir 155 hotel bintang di Badung niki. 155. Nggih, 155. Ini yang lekat jadi balikin. Nah, belum minum. Belum lagi hotel melati. Belum lagi villa. Niki. Nah, potensi yang kita punya itu kurang lebih sekitar 48.000 kamar available namanya nih ke setiap hari nih kan. Nah, inilah yang perlu kita promosikan. Kita informasikan kepada masyarakat. Bagaimana mengembangkan konsep pariwisata berkualitas. Nah, ini berkualitas dan berkesinambungan dan berkelanjutan. Betul. Nah, niki program daripada pemerintah mengajak semua stakeholder. Nah, hadir pada hari niki dari villa, dari serikat pekerja. Nah, kita berembuk nanti niki. Nanti kan istilah niki Pak. Mungkin ajak link villa dan teman nginep. Villa ini buat acara villa panas dingin. Nah, niki. Ini Pak. Tapi niki gerah gratis. Gratis. Nah, niki kan tadi Pak Kadis sudah bilang bahwasanya napi biasanya Badung niki betul-betul sebagai barometer pariwisata Bali dan di Indonesia pada umumnya. Ketika sekarang ada persaingan yang begitu gencarnya juga dengan beberapa wilayah atau provinsi dan kabupaten-kabupaten lain yang juga tidak mau kalah tentang persaingan pariwisata. Nah, kira-kira kalau menurut pandangan Pak Kadis apa yang perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi atau kesinambungan pariwisata Bali ini? Ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sudah mencanangkan 10 model Bali. Nah, ini ke the best 10 destination di Indonesia. 10 model 10 Bali. Ya, model yang ada di Bali. Ya, tapi tidak akan meniru konsep copy paste-nya Bali. Tetapi dia akan membuat bagaimana destinasi itu mengembangkan konsep seperti Bali. Nah, salah satunya adalah mengenai marketing. Ya, marketing ini ya kita salah satunya adalah melakukan promosi. Kita sedang melakukan promosi, sedang berlangsung niki sejak hari Minggu kemarin. Tim dari Badan Promosi Daerah bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung ke China. Ke Tiongkok, negeri Tiongkok niki. Tirai bambu. Jadi sudah kita punya satu sistem yang akan nanti diduplikasi untuk 10 Bali berikutnya. Nah, kira-kira niki jangan nak belok niki Pak Kadis niki. Apa alih tamu ke Badung sebenarnya yang nerah kocak niki leng luar negara, leng luar negeri hotel lebih elit, lebih hebat niki. Dan kalau apa yang dicari dan bagaimana untuk mempertahankan yang dicari niki, kira-kira terobosan apa yang dilakukan dari Dinas Pariwisata Badung? Nah, wisatawan yang datang ke Bali itu melihat keunikan. Kalau dilihat view, mungkin negara lain mungkin lebih bagus. Mempunyai di Vietnam pantai juga bagus. Di Thailand bagus juga. Di China juga bagus. Nah, apa? Kita punya keunikan. Roh daripada ini adalah pariwisata budaya. Aktivitas ini didasari rohnya itu adalah agama Hindu. Jadi kita live, hampir setiap hari live niki. Kegiatan aktivitas masyarakat ini menjadi atraksi wisata. Nah, di negara lain tidak ada itu. Betul. Nah, negara lain tidak ada. Nah, inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara datang melihat aktivitas masyarakat Hindu di Bali
ya, dan juga bagaimana menikmati leisure. Leisure-nya adalah berwisata, menikmati keindahan Pulau Bali ini. Nah, oleh karena itulah kita mengembangkan konsep yang namanya MICE. MICE. Nah, ini MICE. MICE itu adalah meeting, incentive, convention, dan exhibition. Nah, 3 hal inilah yang akan dikembangkan oleh pemerintah bersama stakeholder, ya, menarik wisatawan agar berkunjung ke Bali, ke Badung, karena kita punya destinasi yang tadi itu, ya. Target pemerintah pusat kepada Bali ini 6 juta wisatawan mancanegara. 1 tahun niki. Wah, 6 juta niki. Nah, ini ya target yang sangat moderat. Ya, sangat moderat untuk bisa nanti kita share. Kita share niki, ya, dari PHRI, dari Villa Association dan stakeholder daripada pariwisata untuk meningkatkan hospitality. Betul. Nah, niki hospitality niki keramah tamahan kita. Betul. Niki kan memang tidak terlepas nih satu dengan yang lainnya, ibaratkan satu benang yang harus saling kencang memberikan satu dukungan di dalam pariwisata. Yuk, paling belum dukungan kopi dah susah lo kalau saja. Nah, niki repot-repot niki. Seksama. Jamin ketagihan. Sering pun mampir meriki ke warungnya. Seksama. Asal kebun dia, asal kebun. Niki pisang goreng. Pisang goreng. Godo embon niki. Godo embon. Lawan niki karyangan. Karyangan. Pak Hadis orang godo embon boleh beli. Godo embon. Tapi niki beda harga. Dan bapak niki kan di pariwisata. Justru niki Pak. Mau niki kopi yang di Kutot yang niki kejut. Keroblah juga kopi aja. Serius beli? Kopinya patuh. Ya. Gara-gara ada nih kembalian, no? Ini orang Pak niki wedang selam, kopi selam gitu. Jadi itu lem. Please black coffee. Satu keroblah kan? Aja merubah kata-kata please black coffee. Ini kalau ubah ayo Mas. Please ST. ST lem Mas. Bisa saya kata tali. Yuk lem belum tali ngadap nih ST orang yuk. Nah, yuk, bawa mulai terbuka. Jadi yang dicari tamu-tamu itu termasuk aktivitas live yuk sehari-hari. Saat yuk bertanding atau ini yang dicari oleh dia. Makanya yuk dia mengeluh dengan tadi itu. Karena semakin yuk mengeluh, semakin rezeki itu jauh dan semakin kita runtuh dan kita akan jatuh. Nah, Niki mungkin kan sudah sekilas tentang kondisi Badung dan targetnya adalah 6 juta pariwisata bisa masuk ke Bali. Niki makin sang saning main bilang mungkin. Apa yang perlu kira-kira dilakukan dalam menunjang? Ini kan perlu yuk. Jadi tamu nginap perlu fasilitas, perlu juga akomodasi, transportasi yang bagus. Niki kira-kira apa yang perlu dilakukan Niki Pak Gede? Om Swastiastu. Setelah tadi Pak Kades sudah memaparkan secara makro ya, kami coba dari angelnya pengelola villa ya, termasuk juga sebetulnya villa, konsep pengelolaan villa, hotel dan lain sebagainya itu tidak ada bedanya. Nah kami tentunya ketika kita berbicara pengelolaan ya, itu adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan ya, produknya, people dan service itu sendiri. Nah, produknya itu kita harus jamin ya. Namun demikian sebaik apapun produk itu, kalau misal people-nya itu ya karyawan itu apakah GM-nya, head department-nya maupun misalnya pekerjaan itu sangat paling penting. People ini manusianya paling penting. Sehingga nanti menjamin produk yang sudah bagus karena people-nya well educated ya, terus dilatih sumber daya manusianya, otomatis pelayanan servis itu akan terjamin lah. Nah, tadi dipaparkan oleh Pak Kadis mengenai apa sih quality tourism itu, tentu beliau lebih mengemphasize dari MICE-nya. Nah, itu kalau kita bersama MICE pasti kita berbicara
itu ranahnya otoritas bintang 45 yang mempunyai fasilitas yang lebih. Ya. Nah, kami di Bali Villa Asosiasi sesuai moto kami stay in Bali, stay in Villa. Artinya tamu-tamu itu karena begini, tentu dari semua aspek harus kita gali, ya. Mais sangat bagus. Ketika hotel-hotel besar itu dengan convention ballroomnya terpenuh, otomatis yang lainnya akan kepilah. Yang cara gelas yuk mau tumpahi. Nah, cara ini perlu nih jago. Karena secara umum villa itu adalah suatu akomodasi. Sebetulnya awalnya konsepnya dikembangkan dulu istilah bungalow. Bungalow itu adalah suatu bangunan yang ada kamar tidurnya, ada tempat memasaknya, dapur, namun tidak ada kolam renang. Nah, sekarang ada pemikiran konsep marketing strateginya, bungalow itulah dikembangkan, ditambah lagi landscape-nya diperbarui, terus ada kolam renangnya. Sehingga betul-betul bagi tamu yang nginep di villa itu betul-betul dijamin keamanannya, privasinya juga. Nah, itu. Nah, kenapa tamu harus memilih villa? Karena tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa ketika tamunya nginep di villa betul-betul sesuai dengan konsep Bali itu. Karena kita di villa, tentu di hotel juga mengimplementasikan falsafah Trita Krano, ya, dari kayak mungkin niki penampahan, ya, prosesi termasuk galungan. Orang hotel itu tidak mengenal hari raya. Pasti semua aktivitas 24 jam pasti berjalan. Ya, tetap ada orang membanten sahiban, terus ada juga seperti niki warung, restoran kan sama niki, ada yang jualan juga, ada yang bersihkan. Prosesi dari parayangan, pewong pelemah itu tetap ada. Itu the realnya di sana. Nah, inilah yang tentu mempunyai nilai lebih daripada villa itu sendiri gitu loh. Nah, kalau kita bicara quality tourism, ya tentu tamu yang nginep di villa itu pasti akan lebih, ya, istilahnya kami orang Inggris bilang personalized service gitu loh. Pelayan yang betul-betul menyentuh hatinya dari hati ke hati gitu loh. Nah, dan masuk fungsi bahasa Inggris. Karena di sini tentu sebuah tantangan di samping opportunity kesempatan juga ada. Bagaimana kita mendevelop ya staff itu. Karena kalau bekerja di villa itu semua karyawan itu adalah berfungsi berperan sebagai frontliner dari satpam, security-nya, sehingga dia melakukan suatu multitasking. Semua dia harus bisa melakukan, bisa jadi driver, bisa bagi doorman, escort tamu ke villa dan lain sebagainya. Nah, kembali ke quality tourism, secara umum tamu yang nginap di villa itu harganya lebih tinggi secara umum. Nah, tentu sekarang bagaimana? Karena bekerja di villa itu tidak sederhana yang kita bayangkan, seperti ngobrol di balik warung, di balik banyak. Tidak, kita betul-betul harus memahami secara fisik, mental dan lain sebagainya. Tidak gampang. Nah, tentu disinilah peran kita pengelola, ya tim itu untuk bagaimana betul-betul tidak memperhatikan masalah misalnya OMK, mungkin nanti Pak Putu berbicara gitu. Tidak, kita bagaimana betul-betul memperhatikan people ini dari sisi kesehatannya, atmosfer kerjaan dan lain sebagainya. Karena di banyak tempat itu terkadang permasalahan yang timbul karena pemahaman, kesalahpahaman terjadi. Nah, ini yang perlu apalagi hotel-hotel villa itu sudah menerapkan falsafah Trita Krano, mengharmoniskan satu sama yang lain sebelum kita mengharmoniskan keluar daripada hotel villa itu sendiri. Nah, berbicara tadi prospek Badung sebagai barometer pariwisata Bali, tentu Bali juga merupakan barometer pariwisata Indonesia kan gitu. Nah, kita tidak takut, tentu Bapak Menteri Pariwisata, Bali dipakai kata kuncinya marketing. Artinya Bali 10 destination, artinya akan ada destinasi 10 destinasi di luar Bali. Tentu kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena seperti yang dimukakan oleh Pak Kadis tadi, bahwa Bali ini roh pariwisatanya ada pariwisata budaya yang tentu berdasarkan agama Hindu, kan itu. Kalau misalnya kita tidak melakukan pariwisata kait dengan pariwisata budaya,
ya rohnya agama itu, nggak kemungkin ada pariwisata. Betul. Gitu. Benar. Seperti contoh misalnya, kenapa kita berbicara tadi Pak mengatakan bahwa beli kopi 150.000 bisa jadi. Karena inilah ya, inilah value-nya. Ya, value-nya ada. Kenapa? Misal contoh, misal salah satu villa yang misalnya cuma 70 harau. Ya, itu bisa penghasilan 2M 3M sebulan. Yang mendapatkan itu siapa? Owner pasti. Ya, owner misalnya minjem uang ya, bisa 1M. Pajak hotel restoran untuk kita setor ke sehingga nanti PNS dapat gaji. Dewan-dewan juga bisa memberikan kontribusi sosial hibah ke masyarakat. Kan itu kalau tidak seperti kita ketahui ya bahwa PAD Kabupaten Badung kan 83% dari pajak hotel restoran. 83%. Itu kerja kerasnya pekerja. Entah tumun, niki 83% anak yang bulangan. Jak ngedang tumun niki. Mangda nenten durus dingin, empatan nembon durus. Nah, mari kita menikmati kopi, kita akan saksikan dulu yang satu ini. Om Swastiastu. Kerama Bali yang saya cintai dan umat sedharma yang saya muliakan. Saya Made Mangkupastika Gubernur Bali dan Ketut Sudikerte Wakil Gubernur Bali. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan makna kemenangan Dharma atas Adharma sebagai pijakan dalam memantapkan pelaksanaan swadharma kita masing-masing. Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, hakikat daripada Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, mari kita selalu berbuat baik agar kehidupan ini berjalan dengan damai, sejalan dengan program aksi pembangunan pemerintah Kabupaten Klungkung Kema Santi, gerakan masyarakat santun dan inovatif. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya Inyoman Suwirte, Bupati Klungkung. Saya Imade Kaste, Wakil Bupati Klungkung, mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Saya Inyoman Lastre, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1939, 28 Maret 2017, serta selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi umat sedharma dimanapun berada. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Inggih mewali ring acara wirase ring TVRI Bali Tipine Semeton Bali. Buat yang ada di rumah Bli, kita undang untuk berinteraksi.
aktif di sini di nomor telepon 0361 237706. Atau lewat SMS juga bisa, kita tunggu di 089 613 087 949. Iki sabun internet iki. Terus nggih. Yang sekali di TV kan internet gitu. Jalan-jalan. Aduh, sabun api wedang iki sabun. Iya becek semua. Apa enaknya? Enak. Biasanya beri kan mendaging gula nih ke wedang. Apa manis dagangan ini? Ben. Bapak sudah tahu. Yuk, yang tiang meriki pangkuto mau belanja kopi sing kan merasa, Pak. Oh. Maksudnya Sing teh merasa maya. mulai ngebon gitu. Nah, Niki, tadi menarik ya dari Pak Gede bahwasanya ada PPS di sini. PPS. Oh, produk personal dan servis. Ya, tadi sudah produk disiapkan dari Pak Kadis juga sudah menjaga bagaimana Bali ini kreativitas budaya juga akan tetap dibangun karena energi sesungguhnya pariwisata Bali adalah budaya itu sendiri. Dan juga didukung dari personalnya. Ya, orang-orangnya. servis. Kalau ini Kaiko, Waciko, lan Manaciko, Tri, Kayo, Parisudo. Wah, nyak ya. Wayah nih. Link dia ngapal niko. Bagaimana keterkaitan? Ada tempat pariwisata, tamu sih ada. Oh kenal? Ada tamu, tengah semua lagi sih ada. Kan tinggal sekarang ini servisnya. Nah, dengan kaitannya ada bagaimana pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, tentunya ini dibutuhkan satu pengetahuan yang khusus. Bagaimana menyangrau tamu-tamu niki biar dapatkan informasi yang sama. Pangdan informasi si A ngema informasi kangin, teko bensi tamu ngema informasi kau. Beda-beda ya nih. Dan dia juga ngalah mindset Bali is the bulung sultan. Bulung sultan. Non lelean informasi loh. Nah, sekarang kita perlu adanya sertifikasi. Nah, tentang ada sertifikasi pelaku daripada pariwisata itu sendiri sejauh mana Niki sudah berjalan Pak Putu? Om Swastiastu. Kami dari Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, baik ada yang di Badung maupun di Provinsi Bali, pada kesempatan ini tentunya pertama-tama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah karena atas kesungguhan daripada pemerintah Kabupaten Badung, kami telah didanai dari APBD Badung untuk mengikuti uji kompetensi, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Nah, untuk tahun ini saja yang sudah kami dapatkan resmi informasinya itu akan dibiayai untuk 2.275 orang dari APBD Badung, sehingga tentunya akan sangat membantu daripada kami selaku pekerja. Kalau kami membiayai sendiri uji kompetensi tersebut, tentu tidak mungkin. Mahal namanya Pak? Sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan UMK sudah namun. Luar biasa berarti. Penghargaan yang diberikan oleh Bupati Badung, Bapak Giri Praste, atas kontribusi para pekerja pariwisata di Badung, yang notabene-nya hampir 83% PAD asli Badung dari PHR, itu berasal dari atas usaha frontline, yaitu para pekerja pariwisata. Nah, untuk mendapatkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan maupun berkesinambungan, pemerintah sangat sadar akan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Inilah yang menjadi apresiasi kami selaku pekerja pariwisata terhadap Bapak Bupati Badung. Karena kenapa? Sekalipun bangunannya megah, tempat destinasi wisata itu dibuat menarik, tetapi kalau orang yang melayani itu ilmunya pas-pasan, ya kita akan ketinggalan. Salah satu yang perlu kita banggakan tetapi tidak menjadi sebuah hal yang harus disombongkan, bahwa Bali itu tidak menyandang sebagai negara. Bali ini kan pulau, tetapi harus bersaing dengan negara Singapura, negara Thailand, negara Vietnam, kan begitu. Nah, ini kan sebuah persaingan yang tidak seimbang. Tetapi di balik ketidakseimbangan itu, pariwisata Bali itu bisa eksis. Ya, mampu mengangkat kepariwisataan Indonesia, sehingga Menteri Pariwisata kemarin itu sudah menambah Bali Plus gitu loh. Jadi ada 10 destinasi lain yang akan digarap menyerupai Bali. Nah, sehingga
concern kami di Kabupaten Badung adalah dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengusaha melalui Badan Promosi Pariwisata yang kemarin mungkin sudah ke ITB Berlin, sekarang ke China. Tugas kami adalah setelah para tamu datang adalah bagaimana memberikan pelayanan yang paripurna. Ya, penuh keramah tamahan, penuh efisiensi, kecepatan, mengurangi kesalahan yang timbul karena faktor bahasa. Supaya tidak ada komplain. Niki kayaknya pemirsa atau BRI Bali ada yang mau ikutan niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajang Sore. Rajang Sore. Bapak Sugi mana bagus nggih? Nggih, nggih. Semua tapi Pak Sugi nggih. Nggih, Rajang Sore. Nggih. Ingat dulu Pak Sugi. Matakan nih kan. Untuk kedepannya nih gimana nih untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nih kan, ya supaya sekarang wisatawan Bali kan sudah mulai tanya gimana kedepannya nih kan, ya supaya di pariwisatanya, supaya wisatawannya di daerah-daerah wisata nih kan, ya supaya lebih baik nih kan, untuk meningkatkan promosinya nih ke depannya, ya dalam persaingan global nih kan, gimana supaya tidak ada yang bermasalah lah nih kan, ya pastinya nih kan, kita semua Rajang Sore. Itu Pak Sugi. Ada nak sekan beli bang tape ya Pak Sugi. Tinggi mang kaya. Sugi sakit nilai tape mulai. Nah, jadi ini menarik ya. Tadi terpotong dikit, mungkin nanti akan disambung oleh Pak Kadis. Boleh dilanjutkan. Jadi langsung saja seperti pertanyaan mungkin nyambung jadinya. Bahwa salah satu hal yang kami sangat hargai dari proses datangnya tamu atas bantuan pemerintah dan pengusaha sehingga kami tetap bisa bekerja di perusahaan kami masing-masing untuk memberikan pelayanan adalah setelah tamu datang apa yang harus kita kerjakan sebagai pekerja? Tentu kan memberikan pelayanan. Nah, dengan memberikan pelayanan yang penuh keramah tamahan, sopan santun, kemudian pelayanan yang cepat, sehingga tamu itu akan terkesan dan melihat bahwa pelayanan di Bali berbeda dengan tempat-tempat yang ada di negara lain, tentunya akan memberikan memori yang sangat indah buat mereka. Sehingga mereka akan berikrar kembali, saya ingin datang ke Bali lagi untuk liburan berikutnya. Jadi ini juga menjadi sebuah hal yang tidak mudah bagi kami. Karena kenapa? Kalau kita melihat kunjungan wisatawan yang datang ke Bali hanya datang sekali kemudian pergi tidak kembali, tentu dari segi angka mungkin sangat memuaskan. Ya. Tetapi bagi kelangsungan bisnis kepariwisataan yang berkesinambungan dan berkelanjutan itu sebetulnya tidak bagus untuk bisnisnya. Untuk bisnisnya. Sehingga kami dari para pekerja pariwisata berusaha sebaik mungkin bagaimana Bali itu menjadi rumah kedua. Bagi bagi tamu-tamu tersebut, sehingga setiap dia mau liburan langsung conteng Bali. Langsung Bali. Nah, sehingga ada tamu yang kakeknya tinggal di Bali liburan, anaknya juga di Bali, mulai dari menikah, kemudian lahir cucunya sekarang banyak, juga liburan sekolahnya juga di Bali. Jadi kalau boleh saya katakan, third generation of turis itu dilayani oleh third generation of employee gitu. Artinya tamu yang generasi ketiga datang itu dilayani juga oleh cucu daripada pelayan itu sendiri gitu. Beli baros ya. Nah, sehingga ini kan menunjukkan bagaimana kualitas para pekerja pariwisata itu sendiri. Nah, apa hubungannya dengan sertifikasi yang dibantu oleh pemerintah? Karena ini merupakan satu nilai yang harus kami pegang untuk menghadapi serbuan tenaga kerja dari luar negeri yang ingin kerja ke Bali. Tentunya kami harus membentengi diri dengan sertifikasi kompetensi. Nah, dengan memiliki sertifikasi kompetensi ini, kedudukan kita sejajar dengan tenaga kerja dari luar. Jadi sekali obrolan kita. Jadi inilah satu proteksi kita potong dulu sebentar. Om Swastiastu.
Swastiastu. Nggih, rahajeng sore. Dengan Bapak Sira? Pak Nyoman iki. Saking nabi Pak Pak Man. Nyoman dari Yang saking Telunggung tapi yang tinggal di Jakarta. Iya, Pak Nyoman di Jakarta. Nggih, durang Pak Nyoman. Tiang kan waktu itu bisa nggak jangan hanya Denpasar aja yang jadi pusat pariwisata, kalau bisa merata sampai seluruh Bali itu, terutama Kelungkung, Karangasem yang ya belum berkembang itu. Terus kedua, saya pernah bawa temen ke daerah itu yang ke Denpasar apa namanya itu, yang ada pariwisata, yang ada pantai-pantainya, saya kesana dia belanja. Dia bilang meriki belanja, lihat-lihat nggak apa-apa katanya. Tapi begitu dia cuma lihat-lihat aja, mesem-mesem itu Pak, saya jadi malu sendiri gitu loh. Jadi kan mesti itu dikasih guide lah sedikit bagaimana biar dia lebih baik gitu, cara melayani tamu dari luar. Saya kadang-kadang buat temen dari Jakarta ke Bali tuh, jadi saya malu sendiri gitu loh. Gitu nih Pak nih. Terutama di daerah Kelungkung gitu ya, yang lihat pantai yang di Cina itu udah bagus sekali nih ke pantainya nih di sana di Xiamen nih kan. Pantainya bagus, kenapa yang di Kusambu tidak ditata seperti itu? Lama sekali perkembangan daerah Kelungkung itu. Itu yang minta. Ngapa nih? Semua Pak nih. Semua Pak Nyoman. Artinya perhatiannya nih. Yang kita hargai ketika ada kritik dan saran itu berarti dia betul-betul mencintai Bali. Ya, dia mencintai akan apa dan kelanjutan pariwisata Bali. Nah, tadi dengan sertifikasi untuk membentengi diri biar kita bisa juga berkompetensi melawan tenaga-tenaga asing yang masuk dengan adanya MEA. Nah, niki ada memang dilema, beberapa dilema yang juga kita tidak boleh tutup mata tentang adanya pariwisata seperti niki. Jadi mohon maaf niki tidak semua mindset daripada pengusaha-pengusaha kita. Mohon maaf sekali niki mungkin ada dagang-dagang yang acung, yang sedikit kesan memaksa, atau yang punya kios yang mungkin ketika tamunya tidak banyak dia agak ngomel-ngomel. Mungkin ini disanjal sing lewung, mungkin ini pemargi cuma gitu. Nah, ini sering terjadi memang di lapangan Pak. Kadang kita nggak tutup mata gitu. Ada nggak kira-kira nanti satu terobosan dari pemerintah, khususnya dari pariwisata, biar niki ada satu pemberitahuan tentang bagaimana tentang layanan tamu-tamu nikah biar merata. Itu satu. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan pariwisata Bali. Dulu Pak Kadis. Oke, patut sekali nikah. Nah, ini kita melihat pelayanan hospitality. Ya, itu ada 5 dimensi. Ada 5 dimensi. Iya, 5 dimensi. Yang pertama adalah mengenai tangible. Bagaimana tampilan suatu objek itu. Ya, tadi Pak Nyoman kan memberikan inspirasi bagaimana objek itu tangible-nya agar dia masyarakat atau wisatawan itu ngelangeni. Nah, niki pariwisata kan ngelangunin kayun. Yang kedua itu bagaimana reliability, ya reliable, ya daripada objek itu. Nah, yang ketiga responsif. Nah, tadi kalau ada komplain, kita harus memberikan responsif, menghindari banyak terjadi komplain. Nah, inilah. Yang keempat itu mengenai assurance. Ya, ada jaminan. Nah, bagaimana objek itu bisa kita memberikan jaminan kepada wisatawan nyaman, aman. Ya, menikmati kegiatan di destinasi itu. Yang terakhir itu adalah empati. Inilah yang kita lihat. Bagaimana wisatawan itu kita perhatikan dari personality-nya. Ya, kita kalau orangnya disable, ada orang yang perlu bantuan, kita berikan bantuan. Nah, inilah. Nah, terkait dengan keseimbangan Pulau Bali ini, ya pusatnya memang di Bali Selatan.
kebijakan politik anggaran daripada pemerintah Kabupaten Badung memberikan kepada 6 kabupaten. Ini besarannya tidak main-main ini. Kita Kabupaten Badung mengalokasikan 340 miliar. Iya, 342 miliar kita berikan kepada 6 kabupaten. Nah, ini arahannya bagaimana memanfaatkan dana yang diberikan itu untuk menciptakan kepariwisataan, ya, dengan infrastrukturnya diperbaiki, ya, pelayanan keramah tamahan daripada destinasi, manajemen dari pengelolaan objek wisata ini. Inilah uang dibagikan kepada 6 kabupaten. Antara lain dari Karangasem, dari Bangli, dari Buleleng, Negara, Tabanan. Nah, ini diberikan merata 50 miliar. Nah, sedangkan sisanya ini yang lagi 42 ini ada di secara proporsional. Nah, itu dibagikan berdasarkan bagaimana kebutuhan daerah itu untuk mensupport pariwisata di Bali. Wow, mudah-mudahan Pak Nyoman juga sudah langsung menyaksikan ya. Kita sangat perlu sekali wawasan pengetahuan ini biar kita tidak simpan-simpan sendiri. Tapi biar kolindon bahasa Inggris jadi mesanekan bos. Kita akan saksikan yang satu ini. Sucikan hati dan pikiran kita. Sambut kemenangan Dharma atas Adharma. Kebersamaan kita dalam Yadnya menambah makna hari raya. Anak Agung Gede Agung Barata dan Made Mayasta mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Karangasem, the spirit of Bali. Karangasem, the spirit of Bali. Saya Igu Saima Sumatri, Bupati Karangasem. Dan saya Iwayan Artodipe, Wakil Bupati Karangasem. Atas nama pribadi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, tanggal 5 dan 15 April 2017. Semoga melalui kemenangan Dharma, kita lebih mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam mewujudkan Karangasem cerdas, bersih, bermartabat, berlandaskan Trihita Karana. Om Santi, 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 Om. Memiliki aneka warisan budaya leluhur kita benar-benar pantas untuk disyukuri. Di mana lagi Anda bisa menjelajahi Nusantara yang kaya akan tradisi itu hanya dalam waktu setengah hari? Dalam rangka merayakan WP, Galungan, dan Kuningan, Taman Nusa juga memberikan diskon bagi yang memiliki KTP Bali. Datang dan kunjungilah Taman Nusa di Sidan, Gianyar, Bali. Masih di sini nggih, sing
dasar yang TVRI Bali, Tipine Semeton Bali. Kantun iki bagaimana kita melihat pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ya berilah konsep yuk. Sebagai pelayan, jangan melihat apa yang kita dapatkan baru kita berikan. Beda yuk. Apa yang kita bisa berikan baru otomatis apa yang akan diberikan oleh tamu kita. Apa yang akan kita dapatkan? Ketika kita memberikan pelayanan yang selesai kelas pasti lebih murni, lebih murni. Kita Sudah ada yang betul. Om Swastiastu. Halo, Bapak. Meniki malah yang tadi Pak Nyoman Mustika ya. Iya, Pak Nyoman Mustika terus. Dia nggak ada yang ketinggalan, malah Pak. Tapi itu yang tadi yang saya bilang di Pulau Uluwatu nih Pak. Oke, entan, nggih. Ke Pulau Uluwatu. Terus yang kedua, yang pernah juga bawa teman ke warung Bali makan. Yang langsung makan di sana kok teman-teman nggak jadi makan. Terus ternyata kenapa nggak makan? Kan orang-orang bilang enak. Terus ternyata waktu dia mau ngambil makanan itu, penyiapan makanan itu dia ambil makan, dia ngambil duit Pak. Itu jadi dia kotor tangan dia, maksudnya di situ. Jangan ambil waktu dia makan, jangan terima duit untuk pembayaran itu. Jadi terima, ini cuma anaknya ada tangannya kotor nih, kita itu jadi masalah nih. Terus kedua, yang minta tolong kalau bisa anak-anak SD di Bali itu sudah diajarin bahasa Inggris jadi Pak ya. Amun di materi Bali. Semua Pak Nyoman. Semua. Tentang kebersihan tadi. Satu kebersihan. Juga ingin adanya satu edukasi buat anak-anak kita belajar bahasa Inggris. Belajar yuk. Nak diputar hebat yuk. Cinik-cinik mana bedok bahasa Inggris? Kok bisa bahasa Inggris? Lain coba iya bahasa Inggris. Ken coba. Pernah tamu tuh. Jelas ya anak tamu. Mungkin ada. Bodoh banget bahasa Inggris ternyata pernah tamu. Coba mohon izin juga Pak. Menarik ya. Jadi memang kalau SOP atau aturan di hotel, di restoran itu tentunya beda dengan di luar di masyarakat. Karena di luar masyarakat mungkin tidak mau tahu nanya kengkenya. Saya pokoknya yang penting rame ya sudah seperti itu adanya. Mungkin ini apa yang perlu niki kita tiang ke Pak Kadis ya. Mungkin kata kuncinya dari sisi saya sebagai pengelola hotel villa itu dari aspeknya di pelayan di luar Pak ya, seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Nyoman dari Jakarta yang betul dari Kelungkung kan. Nah tentu kata kuncinya sekali lagi mohon maaf ya, pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan dan juga anggaran juga dari sana perlu masyarakat itu diedukasi. Kita lagi harus menerapkan sabda pesona nih Pak. Nah adanya suatu apa ya dari pemerintah, tentu kami siap bersinergi tentunya. Ya, teman-teman kami di asosiasi mempunyai suatu apa ya pemahaman, pengetahuan, bisa memberikan pelatihan. Nah, kami siap tentunya bersinergi dengan stakeholder yang lain ya, khususnya ke pemerintah, mungkin dengan desa adat juga, karena seperti tadi saya ngobrol dengan teman saya Pak Putu ini, nah supaya nanti Bali ke depan itu kita terlalu bangga, Bali bagus, punya taksu, namun di sisi lain kita sudah diakui Bali ramah dan lain sebagainya. Seyogianya kita sebagai lokal jenius, tapi banyak juga oknum-oknum yang jadi lokal arogan. Ini yang perlu. Nah sekarang bagaimana pemerintah tentu dengan stakeholder yang lain memolesnya ini. Sabda pesona ini perlu lagi diterapkan. Itu loh. Ya. Karena tiang yakin pasti kita secara umum knowledge skill itu sudah ada, namun yang namanya attitude perilaku ini yang perlu kita ini ya. Bahas seperti tadi, belum tentu masyarakat secara umum memahami bahwa bantuannya dari mana, hasil kerja keras kita bersama. Pemerintah tentu kami pekerja kan gitu. Nah ini yang harus dipahami juga oleh semua orang. Nah peran pemerintah ya tentu ya, bukan kita komplain ke pemerintah, mari bersinergi, bekerja sama. Kami siap juga untuk ya berperan di sana, dan sehingga nanti ke depan tidak ada lokal arogansi itu kan terjadi gitu. Kan percuma dong kita menerapkan falsafah tri itu kerano ya kan. Nah masalah budaya Bali
perlu ada kajian mungkin, kajian akademisi. Benar enggak kita mempunyai perilaku yang baik dan benar untuk long term niki? Karena budaya Bali coba cek dulu, mohon maaf. Kan sifat iri hati itu masih ada. Kita harus akui gitu loh. Ya kan sifat iri hati kita terhadap tetangga sesama yang membali kan dominan, mohon maaf. Sisi lain kita sudah tidak pernah benteni. Oke, tadi kita bersama SOP dan sebagainya, kompetensi. Asal ada biaya tentu kita memprotek diri sehingga kita mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya. Supaya nanti jangan nanti pariwisata Bali ini nanti kita tidak takut bersaing dengan pesaing di luar Bali. Sisi lain kita tidak pernah mikirkan dalam hati-hati babaan pohon pule itu kata kunci bagaimana cara miring pemuka agama ya pengurus PADI kan kayak niki. Nah niki penting niki ya perlu jero Bendesa adat juga bagaimana mengedukasi ya masyarakat warga Bali niki. Intan kayaknya menarik banget obrolan kita di warung Wintan Bendesa Bali. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu, Bapak. Nggih, Swastiastu. Apa? Nggih, sareng sirareng dia. Sareng Pak nama. Saking kita man. Saking kita man. Terus apa? Niki mumpung kawasan pariwisata kan. Nggih. Yang Bang lagi selalu mendengarkan. Nggih, Pak Man. Niki kan yang dengar waktu bahwa alokasi dana untuk dari pariwisata ke kabupaten itu kan cukup besar. Terus di samping uang tak, tapi caranya mendevlop daerah-daerah supaya pariwisatanya itu lebih meningkat lagi, terutama di Kabupaten Bangli lah, yang kan orang kita mani, supaya tidak hanya berdekat di Bandung saja di pariwisatanya, tolong itu digenjot lah untuk lebih meningkat lagi. Itu tujuan kami dari masyarakat, Pak. Sama Pak Nyoman kita Niki Pak Kadis kayak Niki ya punya. Ya tadi udah berpikir 50 miliar gitu nih. Yang masih ingat angka Niki 50 miliar untuk namanya alokasi pariwisata setiap kabupaten. Apa yang perlu dilakukan dan bukan hanya uang itu aja yang diperlukan untuk menggenjot yang namanya pariwisata Bangli. Kan selama ini Bangli dikatakanlah penyangga pariwisata. Tamu tuh jam 12 sih makan semua tuh hilang, kembali lagi. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu Pak? Kintamani merupakan suatu objek pariwisata di Bangli unggulan itu. Nah, itu bisa dirancang sebagai geopark. Ya, geopark ini. Nah, sehingga bagaimana konsep pengembangan geopark perlu dibicarakan dengan akademisi, juga dengan praktisi. Nah, agar ikon pariwisata Kintamani, nah ini bisa melejit lah ini. Nah, dukungan supporting dana yang kita berikan dari Kabupaten Badung ini perlu dioptimalkan di sana. Nah, sehingga pemerataan pariwisata itu ya, nginepnya di Badung, melalinya ke Kintamani, one day trip. Nah, sehingga destinasi itu dikembangkan dari hulu, tengah, dan hilir. Nah, ini yang perlu dibuatkan konsep, bagaimana hulunya, bagaimana tengahnya, bagaimana di hilir. Nah, inilah konsep PR bagi pemerintah Kabupaten Bangli. Tentunya harus juga dari provinsi juga ikut nah ini koordinatornya tetap provinsi. Betul. Karena niki asalnya kalau apa dan itu memang kuningnya. Ya, atau Katancil masih bapak-bapak juga banyak. Pasti banyak sih. Ya, mungkin masing-masing niki Pak Kadis, sebelum kita akan tutup warungnya, ada yang ingin disampaikan enggak buat bagaimana perkembangan berikutnya pariwisata kita di Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya untuk pemirsa TVRI Bali? Terima kasih pemirsa TVRI. Nah, ini yang mengimbau ya semua stakeholder pariwisata, terutama destinasi di desa wisata. Nah, ini perlu digeliatkan kembali. Potensi ini sangat baik untuk dikembangkan bagaimana mengenerate ya kehidupan
ekonomi masyarakat setempat. Nah, tentu pariwisata ini merupakan suatu model. Nah, sangat cepat untuk mendapatkan revenue. Nah, oleh karena itu mari kita menggeliatkan pariwisata. Nah, itu mudah-mudahan nanti semua komponen masyarakat bahu-membahu bagaimana mewujudkan desa wisata. Ya. Nah, mungkin tadi ada yang disampaikan juga ya. Saya dari asosiasi ya pengelola hotel dan villa tentunya akan menjamin lah ya, seperti yang saya paparkan tadi, produk, people, karyawan itu sendiri, pelayanan. Nah, tentu tantangan ya ketika tamu-tamu ini keluar dari properti, dari hotel pilihannya menginap, dari penjamretan dan penipuan di money changer dan lain sebagainya. Di samping tentu ada permasalahan-permasalahan kita hadapi di OTW ini ya OTW itu seperti apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Kades. Tentu harapan kami kata kuncinya mari bersama semua stakeholder untuk menjamin masyarakat Bali, karena masyarakat Bali itu kan analannya pariwisata. Nah, analan pariwisata, sehingga tujuannya ada pariwisata ini kan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, termasuk karyawannya juga. Nah, pekerja pariwisata, ya saya juga seorang pekerja, anak-anak saya juga pekerja pariwisata, belum ya merasa sejahtera, namun kami bangga menjadi pelayan di sektor pariwisata. Nah, oleh karena itu bagaimana seperti dibukakan oleh Pak Putu tadi, ke depan harus lebih bagus sehingga kita betul-betul sejahtera. Kita harus kata kunci terakhir, Bali perlu dikelola satu atap. Sehingga tidak nanti seakan Bupati Badung lah yang berperan misalnya begitu. Ke depan jadi intinya adalah bagaimana pariwisata satu atap ya. Pak, singkat aja Pak, mungkin cuma satu saja yang ingin sampaikan bahwa bagaimana kita bisa menyadari sebagai orang Bali itu hidup dari pariwisata. Karena menurut pendapat saya, kenapa terjadi ketidaksinkronan pelayanan yang diterima oleh tamu di dalam hotel, villa maupun tempat wisata dia menginap dengan di luar, itu karena ada sedikit kesenjangan atas pemahaman kita di Bali akan apakah kita memang betul-betul hidup dari pariwisata atau tidak. Nah, kalau memang kita merasa bahwa hidup dari pariwisata, tentu kita harus membekali diri bagaimana membuat Bali ini sebagai destinasi pariwisata yang betul-betul memberikan rasa aman, tertib, sejuk, sejahtera, memberikan kenangan. Hadir semopen banget iki. Mugi-mugi pinjam bukur dan galah maling, ngiring sita malih. Enak sekali yuk. Jadi mari kita jaga Bali, mari kita tawak pariwisata. Hidup Bali, hidup pariwisata. Gitu. Yang tak tetap orang Santi. Om Swastiastu, Kramo Bali yang saya cintai dan saya muliakan. Sebentar lagi kita akan merayakan satu hari raya kita yang besar dan menarik perhatian kita semua, yaitu perayaan Hari Raya Galungan. Kita semua tahu, bahkan semua mengatakan